Baik, pemirsa kita akan langsung berdialog dengan Mas Reza Indragiri. Mas Reza, besok Kamis 14 November 2024 sidang pledoi digelar terkait kasus Supriyani yang diajukan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Meskipun JPU sudah menuntut bebas kliennya. Kemudian setelah pledoi ini kemungkinan ada replik atau tidak kita lihat nanti. Tapi menurut Anda apa yang ingin dituju oleh kuasa hukum dengan pengajuan pledoi yang diajukan besok sidangnya? Pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum ya, bukan oleh jaksa penuntut umum ya. Yap. Saya berkesempatan bertukar pikiran, berkomunikasi beberapa kali dengan pihak kuasa hukum, termasuk di NTV. Dari perbincangan demi perbincangan itu saya menangkap kesan yang sangat kuat bahwa terdakwa Ibu Supriyani beserta kuasa hukumnya akan bersikukuh mengatakan tidak ada pemukulan itu. Jadi, andaikan betapapun jaksa maupun hakim misalnya memutus bebas ataupun lepas, tetapi sepanjang di dalam putusan hakim itu nanti tercantum kalimat kurang lebih bahwa telah terjadi perbuatan pidana, telah terjadi pemukulan oleh terdakwa kepada siswanya, terlepas apakah itu niat baik, niat jahat, atau niat juga sama sekali tidak bisa dideteksi, maka kalimat atau frasa telah terjadi perbuatan pidana itu akan dipersoalkan habis-habisan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya. Sekali lagi karena mereka bersikukuh sejak awal persidangan, bahkan sejak sebelum berlangsungnya persidangan, bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Ibu Supriyani sesungguhnya tidak pernah ada. Baik, latar belakang tuntutan bebas dari JPU terhadap Supriyani yang mengatakan Supriyani terbukti memukul, kemudian tidak terbukti ada niat jahat sehingga JPU menuntut bebas Supriyani. Selanjutnya bagaimana JPU membuktikan sikap batin pelaku perbuatan pidana ini berkaitan dengan niat yang tidak kita bisa tafsirkan secara jelas karena ini merupakan subjektivitas pelaku yang memberikan pernyataan. Memang ada adagium kurang lebih bunyinya bahwa suatu perbuatan bisa dikatakan pidana, berarti sederhananya perbuatan itu bisa dicap sebagai perbuatan kriminalkah atau perbuatan jahatkah, manakala niat jahatnya bisa dibuktikan. Jadi ketika ada suatu perbuatan, tetapi niatnya tidak bisa dibuktikan bahwa itu merupakan niat jahat, maka sekali lagi perbuatan itu tidak bisa dianggap sebagai perbuatan pidana atau perbuatan jahat. Itu yang menjadi posisi jaksa penuntut umum berdasarkan pemberitaan yang saya simak. Dengan kata lain, saya menangkap kesan boleh jadi jaksa lewat tuntutannya berusaha untuk secara strategis memuaskan atau katakanlah menunjukkan adanya titik kompromi terhadap dua pihak. Dari otoritas penegakan hukum, mulai dari kepolisian sampai kejaksaan, mengambil posisi awalnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana. Sementara dari pihak terdakwa dan kuasa hukumnya bersikukuh mengatakan tidak terjadi perbuatan pidana. Maka seolah-olah titik komprominya atau jalan tengahnya adalah membuat tuntutan sedemikian rupa. Namun justru memunculkan kejanggalan dalam logikanya. Ketika misalnya jaksa mengatakan tidak terbukti ada niat jahat, apakah lantas kemudian kita simpulkan bahwa perbuatan memukul siswa itu dilatar belakangi oleh niat baik? Bagaimana kemudian kita bisa menakar hal itu? Itu pertama. Yang kedua, seandainya terjadi pemukulan, dan betapapun pemukulan itu dilatar belakangi oleh niat baik, yaitu dengan tujuan mendidik, maka muncul pertanyaan susulan yang tidak kalah seriusnya, yaitu apa sesungguhnya kenakalan yang sudah ditampilkan oleh siswa Ibu Supriyani? Apa bentuk kedegilan yang sudah dia lakukan? Dan apakah kenakalan, kebadungan itu sekiranya ada, betul-betul sebanding dengan tindakan memukul yang dijadikan sebagai sebuah hukuman fisik yang dilakukan oleh Ibu Supriyani terhadap siswanya. Dengan kata lain, tuntutan jaksa itu secara tidak langsung justru memberikan sebuah label kepada seorang siswa bahwa siswa tersebut memang adalah siswa nakal. Siswa yang sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang sifatnya mendidik, termasuk berupa hukuman fisik sekalipun. Nah, persoalan yang muncul di persidangan adalah sepanjang saya bisa perhatikan dari satu sesi ke sesi berikutnya, termasuk ketika pemeriksaan saya sebagai ahli, tidak ada itu pembuktian atau paling tidak lalu lintas tanya jawab tentang apa sesungguhnya kenakalan yang sudah dilakukan oleh siswa dimaksud, serta apakah kenakalan itu memang sudah sepantasnya
sewajarnya sebanding dengan hukuman fisik berupa pukulan yang katakanlah dilakukan oleh terdakwa terhadap siswa yang bersangkutan. Baik, meskipun kemudian ada pertanyaan apakah guru ini berhak melabeli siswanya sebagai siswa nakal yang kemudian bisa diwajarkan mendapatkan ganjaran hukuman berupa pemukulan. Nanti kita akan bahas soal itu. Ada proses pemukulan di sana, apapun niatnya, baik niat baik ataupun niat buruk, tetap ada kejanggalan. Kalau saya keliru tolong dikoreksi Mas Reza, mens areanya ada, namun apakah ada actus reusnya di sana, ada perbuatan melawan hukumnya di sana? Kalau mengacu pada tuntutan jaksa, aktus reusnya sudah terang benderang. Jaksa mengatakan perbuatan pidananya itu terbukti. Baik. Yang justru tidak berhasil dibuktikan adalah niat jahatnya atau mens reanya. Namun sekali lagi, karena perbuatan pidana dalam kurung aktus reusnya dianggap jaksa telah terbukti, dan kita bayangkan bahwa pemukulan itu dilakukan dalam rangka mendidik siswa, maka sekali lagi, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung, seolah jaksa sendirilah yang memberikan label kepada seorang siswa sebagai siswa yang nakal, yang harus diberikan hukuman berupa pukulan, betapapun itu konon dengan tujuan mendidik sekalipun. Baik, lalu kemudian bagaimana bisa membuktikan bahwa ada niat jahat di sana jika misalkan JPU mengambil keputusan ini berdasarkan pengakuan dari terdakwa yang tadi disebutkan ada niat begitu. Bagaimana jika kemudian pelaku berbohong? Kemudian apakah itu bisa menjadi validasi bahwa niat jahat itu bisa terbukti? Ini pertanyaan bagus. Saya dengan segala hormat ke otoritas Mahkamah Agung berada pada posisi yang berseberangan dengan jurisprudensi yang pernah dihasilkan oleh hakim pada salah satu persidangan terkait dengan bagaimana guru menghukum siswa. Ya. Di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung itu ada putusan yang isinya kurang lebih bahwa ketika hakim menjatuhkan hukuman kepada siswa, sepanjang itu dengan tujuan untuk mendidik, maka sang guru tidak dipidana. Itu jurisprudensinya. Baik. Saya menganggap bahwa jurisprudensi sedemikian rupa tidak sepatutnya dijadikan sebagai katakanlah hukum atau teori yang diberlakukan secara universal pada seluruh kasus di mana terjadi tindakan kekerasan fisik oleh guru terhadap siswa. Karena ada kemungkinan bahwa pertama, kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa bisa bersifat mendidik, tapi juga berarti kebalikannya, bisa tidak bersifat mendidik. Misalnya, sekiranya pukulankah itu atau hukuman fisik lainnya dilakukan oleh guru semata-mata sebagai bentuk luapan emosi, amarah, kekesalan, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Jadi alih-alih untuk mendidik siswa, luapan emosi itu lebih pada untuk melegakan batin si guru sendiri. Pada itu poin pertama mengapa saya tidak bersepakat. Poin yang kedua, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan juga kekerasan seksual, baik pada batang tubuh artinya pada pasal maupun pada penjelasan pasal dimaksud, tidak ada pengecualian sama sekali. Tidak ada pengecualian sama sekali. Itu artinya siapapun subjeknya ketika melakukan kekerasan fisik terhadap anak sesungguhnya by default secara normatif merupakan peristiwa pidana. Saya meyakini bahwa undang-undang memiliki posisi lebih tinggi daripada tanda petik sebatas jurisprudensi. Oleh karena itu, menurut saya ini poin kedua bahwa saya berseberangan dengan Mahkamah Agung, saya tetap ingin menganggap bahwa semua pihak, siapapun itu, ketika melakukan kekerasan fisik terhadap anak, secara normatif, by default, itu adalah peristiwa pidana. Sehingga pelaku sudah barang tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana pula. Baik, lalu ketika orang tua menitipkan anak di institusi pendidikan yang notabene berupaya untuk membentuk karakter si siswa, apakah kemudian orang tua ini tidak serta-merta harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari pihak sekolah tersebut, Mas Reza? Gitu. Kompleksitas berikutnya muncul seperti itu. Bahwa misalnya, ada perbedaan standar perlakuan antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah. Misalnya, orang tua di rumah tidak pernah melakukan hukuman fisik terhadap siswa.
terhadap anak mereka. Karena orang tua memiliki standar kepatutan tertentu. Sementara kebalikannya, di sekolah, guru diberikan ruang, bahkan mungkin diberikan izin untuk melakukan misalnya pukulan dalam kurung kekerasan fisik terhadap siswa. Ketika terjadi perbedaan standar macam itu, saya menganggap sungguh-sungguh tidak adil. Sekiranya orang tua di rumah harus mengamini standar yang berlaku di sekolah. Dengan kata lain, ketika terjadi peristiwa yang menunjukkan adanya perbedaan standar perlakuan terhadap anak, baik itu standar di rumah maupun di sekolah, dan ketika misalnya standar pukulan itu berlaku di sekolah, tapi tidak berlaku di rumah, maka sudah barang tentu orang tua siswa punya hak untuk kemudian mempersoalkan peristiwa pemukulan di sekolah itu sebagai kasus hukum. Tidak mungkin keluarga atau orang tua di rumah dipaksa untuk serta-merta menyepakati aturan dalam kurung standar perlakuan yang ada di sekolah. Baik, di daerah kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak guru-guru yang takut untuk melakukan pendidikan kepada siswa ajarnya karena kasus Supriyani ataupun kasus-kasus sebelum Supriyani. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran bagaimana lulusan siswa yang dititipkan di institusi pendidikan jika kondisi ini dilakukan terus berlanjut? Ada kekhawatiran bahwa mental siswa akan jauh lebih mudah hancur atau sistem pertahanan siswa akan mudah melemah seperti itu jika pendidikan tidak ditetapkan seperti sebelum kasus-kasus ini muncul, Mas Reza. Memang banyak anggapan bahwa tidak adanya hukuman fisik terhadap siswa itu akan membuat mental siswa menjadi rapuh gitu. Ya. Tidak lagi tangguh konon dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Betul. Tapi menurut saya, sebagai warga negara yang baik, semestinya kita punya keinsafan yang sama. Bahwa peraturan perundang-undangan adalah acuan kita dalam berperilaku, termasuk di sekolah. Itu artinya, karena Undang-Undang Perlindungan Anak sekali lagi tidak memberikan pengecualian, tidak memberikan kompromi apapun terhadap yang namanya kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, seksual, dan juga psikis, maka sudah barang tentu kita semua semestinya punya sikap by default yang sama. Bahwa kita menentang adanya hukuman fisik. Saya percaya bahwa penegakan punishment and reward atau hukuman dan ganjaran memang sudah sepatutnya juga diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka membentuk perilaku dan mental siswa. Saya sepakat dengan itu. Ya. Tapi pertanyaan pokoknya adalah apakah kekerasan fisik patut dijadikan sebagai salah satu bentuk hukuman? Menurut saya, kalau kita konsekuen berpikir sebagaimana pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka sekali lagi semestinya kita kompromi bahwa hukuman itu memang dibutuhkan, tapi bukan berupa hukuman fisik. Baik, clear. Kemudian apa yang dituju oleh jaksa atas tuntutan bebas Supriyani dan kemudian apa implikasinya tuntutan bebas terhadap Supriyani? Kita masih akan bahas, Mas Reza, tapi usai jeda berikut Pemirsa TV Prime Dialog masih akan kembali. Usai jeda.